SMK Satuan Kerja Kabupaten Pelalawan Provinsi Indonesia bersama Bapak Haji Nasir PD kita tanyakan masalah sekolah sehat di SMK ini, apa-apa yang akan dilakukan beliau dan seluruh guru sehingga sekolah sehat dapat tercapai sesuai anjuran dari pemerintah pusat maupun daerah. Gimana Pak Haji? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Warta 1 Sumatera yang sudah hadir di tempat kami tentang program gerakan sekolah sehat. Kita SMK 1 Pangkalan Kerinci menyambut baik hal ini karena juga include dengan penghargaan ataupun kriteria sebagai sekolah yang adiwiyata. Sementara SMK 1 Pangkalan Kerinci sudah meraih adiwiyata mandiri yang termasuk level yang paling tinggi. Tentu gerakan sekolah sehat ini sangat bersinambungan dengan adiwiyata tersebut. Salah satunya nanti memang di sekolah sehat memiliki minimal 4 sehat. Artinya sehat jiwa, sehat fisik, sehat lingkungan, dan juga sehat gizi. Dalam artian makanan anak, program kita mungkin diingatkan apa saja yang santapan atau makanan-makanan yang bergizi yang harus mereka konsumsi setiap hari. Yang kedua, masalah gizi ini kami juga saat ini sudah mengantongi label halal atau sertifikat halal setiap produk yang ada di lingkungan SMK 1 Pangkalan Kerinci, di kantin-kantin yang ada di SMK 1 Pangkalan Kerinci. Berikutnya tentang sehat fisik, kami buat program, diantaranya nanti ada olahraga teratur, kemudian juga senam atau jalan santai yang kita jadwalkan minimal sekali seminggu. Kemudian sehat jiwa, kita selalu dan aktifkan kembali secara intens siraman-siraman rohani dari tokoh-tokoh agama yang ada di seputaran kita ataupun yang dari luar maupun dari dewan guru sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Kalau masalah sekolah sehat Pak Haji, atau anak sehat dari jasmani rohani ini kan sangat sulit diukur. Nah, tingkat keberhasilannya gimana Pak Haji menurut Pak Haji sendiri nanti ini? Pertama, kita kan masalah sehat tidak sehat jasmani ataupun rohaninya, terutama kepada jasmani. Kita akan melihat performa atau tampilan anak. Kemudian mereka mampu tidak mengikuti tata tertib yang ada. Jika mereka sehat, persentase pelanggaran tata tertib itu berkurang. Di antaranya pelanggaran adalah terlambat pertama, karena anak-anak apabila tidak jasmaninya sehat, pulih, biasanya lambat bangun pagi atau terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, di dalam kelas mereka akan kelihatan tidak semangat, bahkan ada yang ngantuk di kelas. Itu juga bisa dilihat. Untuk saat ini kita belum mengambil data secara akurat berapa orang betul per kelas itu atau seluruh sekolah ini anak yang terlambat karena keadaan kesehatan fisiknya, mungkin karena bergadang atau mungkin ada hal-hal lain. Dan juga kita belum juga mengambil data secara baik tentang anak-anak yang tidak bersemangat atau ngantuk bahkan tidur di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Berarti kedepannya ini akan kita lakukan pendataan Pak Haji? Kita akan mulai ketika nanti pembelajaran atau saat tahun ajaran baru 2024-2025 ini. Terus masalah ini kesehatan jiwa ini kan sangat rumit, bahkan psikolog sendiri pun bingung karena mengukurnya gimana gitu. Ya, salah satunya itu juga kita memiliki untuk saat ini yang guru BK kita sudah ada 9. Saya kemarin sudah mulai menyampaikan ke mereka untuk membuat program tentang
komunikasi dan juga perilaku anak, laporan ataupun mungkin pengamatan yang mereka lihat nanti, dan akan terlihat kesehatan jiwa itu, dalam artian pola pikir atau wawasannya atau tutur bahasanya itu akan juga menggambarkan kesehatan jiwanya, sehingga banyak kita akan berdialog, berdiskusi, dan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada akan kita saksikan dan akan kita data. Tapi sekarang Pak Haji ya, ini kan era modern ini salah kaprah ya. Bukan maksudnya bukan eranya gitu. Orangnya banyak salah ambil kebijakan gitu ya. Termasuk anak-anak muda ini, termasuk siswa ya. Mereka sekarang kan bahasa-bahasa yang kotor itu dianggap kayak main-main aja. Bahkan mereka itu anggap guyon gitu. Jadi jadikan satu platform, inilah gaya kami anak zaman now. Itu gimana? Ya, ini yang coba kita ingatkan kembali. Kita kan meninjaunya dari sisi norma, kemudian nanti dari segi aturan agama, kemudian oke, norma tadi menurut mereka ingin mengembangkan itu di tengah masyarakat menjadi norma nanti yang dianggap lumrah ketika tutur bahasa mereka tidak lagi pada tempatnya, tanda kutip, menurut aturan atau norma yang sebelumnya yang dipakai oleh orang-orang tua kita dahulu. Nah, kita juga tetap mensosialisasikan atau tetap mengejarkan kegiatan-kegiatan yang akan mereka mengerti bahwa tutur bahasa itu menggambarkan kepribadian. Nah, ini harus kita gaungkan. Nah, kemudian kita juga mendatangkan narasumber-narasumber yang bisa nanti mereka bertutur bahasa, kemudian mereka juga diingatkan karena dipersiapkan untuk masa depan atau siap bekerja, sehingga mereka juga akan dilirik, akan dilihat profil mereka melalui tutur bahasanya, apalagi yang sudah dimasukkan ke digital atau medsos. Ini sangat merugikan mereka, dan nanti kita cari contoh-contoh atau alumni-alumni yang mungkin sukses karena di medsosnya tidak ditemukan atau sehariannya perusahaan mendapat laporan atau mengetahui bahwa anak ini tutur bahasa dan perilakunya bagus. Dan kita juga ingin mendatangkan nanti alumni-alumni yang gagal ditempatkan di posisi yang sepantasnya karena jejak digital mulut atau jari-jari mereka yang tidak terkontrol atau sesuai norma baik aturan agama maupun nanti norma-norma yang ada. Kalau begini Pak Haji, ini kan anak-anak sekarang cerdas ya, gara-gara smartphone, handphone, macam-macam. Mereka kan pandai bersandiwara gitu. Soalnya mereka bahasanya santun, tapi dia sebenarnya lebih dari itu kejahatannya gitu. Dia bandel, tapi dia tutupi. Di muka guru dia diem, kalem gitu kan. Tapi di luar dia dibilang bos, bandit gitu. Bos jahat lah, nakal lah gitu. Cakapnya nggak tentu. Itu gimana cara kita bisa merubah itu Pak Haji? Kita merubah memang itu pekerjaan berat ya, tetapi kita kan ngambil data bukan satu di medsos saja. Tadi kan kalau di medsosnya dia bagus, lantas juga kesehariannya kita dapat informasi kurang bagus, atau kita sendiri menyaksikan sering melanggar norma ataupun etika, kita kan bisa melalui konseling itu. Yang kedua, narasumber-narasumber yang mengingatkan beliau atau mereka untuk mereka bisa bersikap atau bertutur bahasa atau berperilaku akhlak yang baik. Di samping juga nanti guru saya minta lebih dikembangkan bagaimana anak itu keluar komunikasinya dalam pembelajaran. Iya, kan ini kan susah mengapa ya Pak Haji? Karena ini kan susahnya anak-anak pendiam gimana, anak-anak yang ceria gimana, anak-anak yang aktif gimana. Tentu kalau dipilah-pilih kan mereka nanti kan kayaknya ini gurunya kok sama kami aja gitu, diarahkan. Jadi siswa lain enggak gitu. Lalu gimana caranya Pak Haji biar terjadi keadilan dalam masalah ini gitu? Bimbingan konseling itu mereka kan diberi tanggung jawab berapa orang. Kemudian program-program mereka tidak aja memanggil